Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing akademik mata kuliah studi Quran Hadis, Ibu Asna Andriani, SS SPD MHum. Perkenalkan, nama saya Bagus Naur Abdanana dengan nomor induk mahasiswa 12640521322 akan memimpin jalannya presentasi bersama rekan saya, yaitu 1. Riza Hari Nur Desvian, 2. Denny Bayu Mahendra, 3. Atik Fitriana Kofifa, 4. Firdaus Dewantari. Kami akan menyampaikan materi yaitu pendekatan dalam memahami hadis, tekstualitas dan kontekstualitas hadis. Di sini akan disediakan berbagai macam pendekatan dalam memahami ilmu hadis. Baik, macam-macam pendekatan dalam memahami hadis. Yang pertama, pendekatan bahasa. Yang kedua, pendekatan historis. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Yang keempat, pendekatan sosiohistoris. Yang kelima, pendekatan antropologis. Yang keenam, pendekatan psikologis. Yang ketujuh, pendekatan geografis. Yang masing-masing dari ketujuh pendekatan tersebut akan dijabarkan. Yang pertama adalah pendekatan bahasa. Pendekatan linguistik atau bahasa adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan bahasa dalam memahami hadis Nabi. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa objek kajian yang harus diteliti. Pertama, struktur bahasa. Kedua, kata-kata yang terdapat dalam hadis. Ketiga, hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. Tujuan dan urgensi menggunakan bahasa sebagai salah satu pendekatan dalam memahami hadis, diantaranya peneliti dapat memahami makna-makna dalam hadis tersebut dan juga mengetahui ilat serta syad. Memahami dan mengetahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis. Yang selanjutnya yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengintarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman. Dalam pendekatan historis, biasanya pertanyaan yang ditekankan adalah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat atau bahkan politik pada saat itu, serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Biasanya pendekatan yang demikian termasuk di dalamnya asbabul wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum. Utamanya lagi adalah hukum sosial karena hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi, dan ilat. Pendekatan ini tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam gaib atau masalah akidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Selanjutnya, pendekatan ini perlu dikembangkan untuk mengetahui konteks sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis terhadap hadis adalah mencari uraian dan alasan tentang posisi masyarakat sosial yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hadis. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik. Dengan memahami hadis melalui pendekatan sosiologis, kita dapat memahami hadis dari aspek tingkah laku sosial masyarakat pada saat itu. Dan sosiologis dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama dan hadis. Yang keempat, pendekatan sosiohistoris. Pemahaman hadis dengan pendekatan sosiohistoris adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Dalam memahami hadis secara sosiohistoris perlu dicermati
terlebih dahulu keadaannya sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan, atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis di samping keadaan sosial pada saat itu. Oleh karenanya, dalam mengkaji hadis tersebut perlu adanya kontekstualisasi di samping informasi yang memadai mengenai latar alamiahnya. Selanjutnya yang kelima, pendekatan antropologis. Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Dari definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta budaya yang dihasilkan setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pendekatan psikologis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan psikologi dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat pada waktu itu. Beberapa hadis disabdakan oleh Nabi ketika sahabatnya bertanya perihal sesuatu. Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan kondisi psikologi sahabat yang bertanya. Ini akan menentukan pemahaman hadis secara utuh. Dalam memahami hadis dengan pendekatan ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, jawaban dari Rasul yang hanya untuk orang yang bertanya saja. Kedua, mempertimbangkan bahwasannya jawaban Nabi merupakan petunjuk umum bagi kelompok masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan bimbingan dengan menekan adanya amalan-amalan tertentu. Orang yang bertanya berfungsi sebagai wakil dari hadis yang diberikan Rasul untuk memberikan bimbingan bagi masyarakat. Yang terakhir, pendekatan geografis. Pendekatan geografis dalam memahami hadis adalah upaya kontekstualisasi pemahaman hadis dengan melihat realitas dan kondisi geografis. Kondisi geografis ini bisa dipahami sebagai keadaan suatu tempat, baik itu cuaca, letak, atau tempat, bahkan musim tertentu. Mengetahui letak geografis suatu wilayah ternyata sangat membantu kita dalam memahami hadis, kendati tidak termasuk ke dalam sumber hukum Islam. Namun ia berperan dalam mengurai makna hadis yang berkenaan dengan penyebutan arah atau wilayah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.